Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sejak kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan, bahkan runtuh sekitar abad ke-14, mulailah proses Islamiyah sehingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas Muslim di Palembang. Palembang pada akhir abad ke-16 sudah merupakan daerah kantong Islam terpenting atau pusat Islam di bagian selatan atau disebut juga Pulau. Bukan saja karena reputasinya sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi pedagang Arab atau Islam pada abad-abad kerajaan Sriwijaya, tetapi juga dibantu oleh kebesaran Malaka yang tak pernah melepaskan keterlibatannya dengan Palembang sebagai tanah aslinya. Palembang sekitar abad ke-16 sudah ada di bawah pengaruh kerajaan Demak masa pemerintahan Paterodim, yang pada waktu itu penduduk Palembang berjumlah kurang lebih 10.000 orang, tetapi banyak yang mati dalam serangan membantu Demak terhadap Portugis. Mereka berdagang dengan Malaka dan Pahang dengan junjung sebanyak 10 atau 12 setiap tahunnya. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras dan bahan makanan, katun, rotan, lilin, madu, anggur, emas, besi, kapur barus, dan lain-lain. Meskipun kedudukan Palembang sebagai pusat penguasa Muslim sudah ada sejak 1550, nama tokoh yang tercatat menjadi Sultan pertama Kesultanan Palembang ialah Susuhuan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mukminin Syahid Al-Iman atau Pangeran Kusumo Abdurrahman atau Kiai Mas Endi sejak 1659 sampai 1706. Kontak pertama Kesultanan Palembang dengan VOC terjadi pada 1610, tetapi karena VOC tidak dipedulikan kepentingannya, maka selalu terjadi kerenggangan. Pada tahun 1658, wakil dagang VOC Orkes beserta pasukannya dibunuh, dan 2 buah kapalnya yaitu Warches dan Jacatra dirampas. Akibatnya pada tanggal 4 November 1659 terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana Johan van der Laan. Pada perang ini, keraton Kesultanan Palembang dibakar, demikian pula kota dan permukiman penduduk Cina, Portugis, Arab, dan bangsa-bangsa lainnya yang berada di seberang kota juga dibakar. Kota Palembang dapat direbut lagi oleh pasukan Palembang dan kemudian dilakukan pembangunan kecuali Masjid Agung yang hingga kini masih dapat disaksikan meskipun sudah ada beberapa perubahan. Masjid Agung mulai dibangun 26 Mei 1748 masa pemerintahan Sultan Mahmud Baddaruddin. Pada masa pemerintahan putranya yaitu Sultan Ahmad Najmuddin 1758 sampai 1774, syiar Islam semakin pesat dengan berkembangnya hasil karya sastra keagamaan. Di antaranya tokoh-tokohnya antara Abdus Samad Al-Talibani, Kemas Fakhruddin, Kemas Muhammad bin Ahmad, Muhammad Muhyiddin Ibnu Syed Syibaduddin, Muhammad Mahrub Ibnu Abdullah, dan lain-lain. Mengenai ulama terkenal, Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Talibani 1704 sampai 1789 telah dibicarakan Ayyumardi Azro. Dalam historiografi Islam kontemporer secara lengkap tentang wilayahnya, ajaran serta kitab-kitabnya dan guru-guru sufi serta tarekatnya. Dalam pelajaran sejarahnya, Kesultanan Palembang sejak pemerintahan Sultan Mahmud Baddaruddin II mendapat serangan dari pasukan Hindia Belanda pada Juli 1819 atau yang dikenal sebagai Perang Menteng. Serangan besar-besaran oleh pasukan Belanda pimpinan J.C. Waterbook yang terdapat pada Oktober 1819 juga dapat dipukul mundur oleh prajurit-prajurit Kesultanan Palembang. Tetapi pihak Belanda pada Juni 1821 mencoba lagi melakukan penyerangan dengan banyak armada di bawah pimpinan Panglima Jenderal de Kock. Sultan Mahmud Baddaruddin II ditangkap kemudian dibuang ke Ternate. Kesultanan Palembang sejak 7 Oktober 1823 dihapus dan kekuasaan daerah Palembang berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda. Dengan penempatan pemerintah Hindia Belanda dengan penempatan Residen John Cornelis Reis yang diterima, Sultan Ahmad Najaruddin Prabu Anom karena memberontak akhirnya ditangkap kemudian diasingkan ke Belanda dan seterusnya dipindahkan ke Manado. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.